Guys, hari ini kita udah sampai Baduy luar ya. Mau OTW Baduy luar sih, aja kita sekarang ada di terminal apa? Terminal Ciboleger. Ciboleger. Pokoknya ini seru abis. Kita berangkat dari jam 11 malam sampai sekarang jam 6, setengah 7 mungkin ya. Pokoknya ikutin terus di Mamprang. Mantap. WhatsApp Bor, WhatsApp Mamang, WhatsApp Sobat Mambo, WhatsApp semuanya. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 13 November 2021. Dan hari ini hari keberuntungan Aing kayaknya ya. Diajak jalan-jalan explore suku Baduy sama Ustadz Haji Nurdin, itu pendiri Hadap Foundation sama Travel Umroh Haji Mumtaz. Terus di situ diajak lagi sama ini Torik, anaknya Ustadz Haji Nurdin, mantap. Sama itu ada guide kita, Bang, mantap. Sama Firman Sulaiman ya, CEO di Hadap Foundation. Itu Sule, tapi lagi ngambil jas hujan dia ke bawah. Jadi kita nungguin dulu dia di sini. Nah, sebenarnya kita udah sampai di terminal Ciboleger itu jam 7 lah, setengah 8 udah sampai. Dari Bandung kita berangkat jam 12 malam pakai mobil pribadi. Nah, karena Ustadz Haji Nurdin ini ada janjian sama rekannya buat arum jeram, jadi kita pergi lagi dari terminal Ciboleger ke tempat arum jeram itu, nganterin Ustadz Haji Nurdin, dan baru mulai berangkat lagi sekarang explore suku Baduy ini jam 3 sore lah kita baru berangkat, jadi udah sore ya. Mantap bro. Nah, jadi di suku Baduy ini ada dua, ada Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, jarak dari terminal Ciboleger sampai ke suku Baduy luar itu kisaran perjalanan 1,5 jam lah. Jadi gimana kita jalan gitu. Terus kalau untuk biaya cukup murah ya ke sini. Biaya masuknya itu 5.000. Tapi kalau untuk transportasi kalian semua dari daerah masing-masing mungkin bisa naik bis menuju terminal Rangkas Bitung. Dari terminal Rangkas Bitung bisa langsung ke terminal Ciboleger. Itu harganya tuh kisaran 25.000 sampai 35.000 lah untuk sampai ke terminal Ciboleger. Baru kalian bisa explore ke Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, untuk lebih lanjutnya apa sih perbedaan Baduy luar sama Baduy dalam, nanti kita jelajah lah sampai di sana ya. Kita cari tahu, pokoknya ikutin terus, oke? Udah kayak vlogger aing boy. Ayo le, jalan le, hujan, gas. Mantap, mantap ya. Jalannya rapi, bebatuan semua. Nih katanya yang masang suku Baduynya sendiri, kuat banget ya. Perjalanan berkilo-kilo, masang batu sendiri. Enggak sendiri sih, maksudnya bergotong royong. Desa pertama, Desa Balingbing. Mantap. Ini udah sampai di sungai ya. Ini jembatannya gila, konstruksinya keren banget. Nah, jadi di sini
kita mau ceodian dulu tengah-tengah sama Ustadz Haji Nurdin yang lagi susur sungai ya, lagi arum jeram. Jadi kita tungguin dulu di sana kali ya, sambil ngopi-ngopi. Mantap, keren ya. Mantap Baduy. Gimana perjalanan, mantap Le ke sini? Mantap, capek, seru, keren. Pokoknya mah gak paham lagi. Keren banget. Pemandangannya keren ya. Suasana sih. Iya, suasananya. Beda dari kota jauh. Adat gitu kan. Ramah banget. Jadi Baduy ini kita ada Baduy luar ya, hari ini gak sampai ke Baduy dalam. Tapi kita banyak lewat desa-desa dari Kampung Balingwing sampai Gazebo sekarang gitu kan. Oke Bor, aduh sorry banget ya nggak aing lanjutin videonya karena ada beberapa faktor dan sikon yang tidak memungkinkan. Jadi mau nggak mau kita lanjutin di sharing santuy kali ini. Kita bahas tuntas semua perjalanan menarik aing kemarin ke suku Baduy, terus ngobrol panjang lebar sama warga asli suku Baduy di sana. Pokoknya nggak usah banyak bacot lah, kita langsung bahas semuanya, oke? Jadi buat kalian yang belum tahu lokasi suku Baduy itu di mana, mereka terletak di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten, Jawa Barat, Indonesia. Nah, untuk akses ke sana juga nggak terlalu sulit ya. Kalian bisa naik bis dari daerah kalian masing-masing, tujuannya ke Terminal Rangkas Bitung. Nah, dari Rangkas Bitung nanti kalian bisa naik LF 3/4, jurusannya ke Terminal Ciboleger. Nah, itu kalau harganya kisaran 25.000 sampai 35.000. Aing juga nggak tahu berapa pasnya karena kemarin sempet nanya-nanya doang ke warga sekitar di sana. Sesampainya kalian di sana nanti kalian bakal disambut sama warga-warga sekitar itu untuk menawarkan jasa guide. Karena perjalanannya cukup jauh juga ya kalau sampai ke Baduy dalam. Itu 12 km. Jalannya juga sebenarnya jelas, cuman banyak cabang-cabangnya untuk ke kebun, ke pesawahan mereka. Jadi takutnya kalian nyasar, makanya mereka menawarkan jasa guide. Kalau harganya ya beda-beda ya, setiap orang punya patokan harga masing-masing. Terus kalau misalnya kalian mau masuk sendiri bisa juga, tapi resikonya itu mungkin kalian akan kesasar lah. Biaya untuk masuknya itu Rp5.000 ya, masih terjangkau. Wah, itu masih relatif murah banget lah. Pokoknya kalian di sana bakal diliatin banyak pemandangan indah ya. Emang wah seger banget kalau misalnya kalian udah sampai di Baduy. Dari perumahan-perumahan adat yang khas, terus bebatuan yang disusun rapih untuk jalan, tebing-tebing, itu batuannya batuan kali, terus ada jembatan dari bambu. Itu semua hasil karya tangan warga Baduy, gotong royong semuanya itu ya. Padahal nggak ada lulusan S1 sipil, tapi mereka semua bisa bikin konstruksi yang keren kayak gitu ya. Nah, kalau untuk Baduy sendiri itu ada dua kawasan, jadi ada Baduy luar sama Baduy dalam. Baduy luar itu warga-warganya udah terkontaminasi sama budaya kita di zaman sekarang ini nih. Jadi mereka udah main HP, udah pakai deterjen, pakai odol, pakai ya sama kayak kehidupan desa-desa pada umumnya, kehidupan kita pada umumnya ya. Kalau Baduy dalam itu masih memegang erat budaya-budaya adat mereka. Jadi wah masih istilahnya peraturannya masih ketat banget lah peraturan adatnya. Nanti pokoknya kita bisa membedakan mana warga Baduy luar, mana warga Baduy dalam. Dari segi penampilannya aja udah kelihatan banget ya. Kalau misalnya Baduy luar itu mereka pakai headband biru. Bukan headband, bahasanya kalau di sana itu telekung atau lomar. Bentar, lihat dulu ya, takut salah. Telekung. Nah, warga Baduy luar itu pakai telekung atau headband warna biru. Itu kain hitam motif batik biru seperti itu. Terus pakaian adat mereka warna hitam, tapi mereka udah relatif memakai kaos, pakai pakaian kayak orang pada umumnya lah. Pakai celana, pakai sendal gitu. Udah main HP. Pokoknya udah kayak warga biasa lah. Kalau misalnya warga Baduy dalam itu sangat keren banget sih penampilannya. Mereka pakai headband warna putih atau ini
tenunan kain warna putih di kepalanya. Itu kalau di sana bahasanya lomar. Nah, habis itu mereka memakai baju adat, kalau nggak warna putih warna hitam. Terus mereka nggak pakai celana, cuman pakai kain kayak diselempangin doang di area kemaluan mereka, kayak rok lah seperti itu, warna abu-abu. Terus mereka pantang sekali pakai sendal, nggak boleh, larangan mereka itu, larangan adatnya. Jadi mereka nggak pakai sendal kemana-mana juga. Mau sejauh apapun, sepanas apapun, pasti mereka nyeker ya, nggak pakai sendal. Terus kalau di Baduy sendiri itu ada namanya ketua adat atau kepala suku mungkin ya, kayak presidennya. Itu namanya puun. Nah, mereka ada puun 3 orang. Itu terletaknya di Baduy Dalam. Puun ini tidak bisa digantikan sama siapapun ya, kecuali keturunan puun sendiri. Nah, puun juga punya menteri-menterinya kayak kepala desa, terus pengembangan apa yang lain sistem. Itulah ada bagan-bagannya tersendiri. Ntar kalian bisa lihat di kantor desanya. Nah, untuk kepala desanya itu di sana disebutnya jaro. Nah, kalau jaro ini bisa diganti oleh siapapun ya, warga-warga Baduy yang ada gitu. Itu terletaknya di Baduy Luar. Jaro juga ada 3, ada yang untuk pengembangan ekonominya, untuk daerahnya, adatnya atau apa. Sebenarnya kurang tahu ya untuk apa-apanya, tapi ada 3 jaronya. Nah, nanti setelah kalian sampai di sana, kalian bisa berinteraksi langsung sama warga Baduy Luar, warga Baduy Dalam. Itu mereka mayoritas menggunakan bahasa Sunda ya, Sunda Wiwitan atau Sunda Kasar atau Sunda Banten. Ya, pokoknya bahasa Sunda. Kalau kalian yang bisa bahasa Sunda mungkin lebih beruntung, kalian bisa berinteraksi langsung sama mereka. Tapi warga-warga Baduy Luar pun udah banyak yang bisa bahasa Indonesia gitu, udah sering berinteraksi sama kita. Di sana juga ada beberapa hal unik ya di Baduy ini. Kan warga-warga Baduy Luar ini mereka udah boleh megang HP ya. Tapi di sana semuanya disamaratakan dari segi bangunan, terus luasnya, terus tidak boleh menggunakan listrik. Nah, itu yang uniknya. Jadi ada juga warga Baduy Luar yang agak jauh di sana ya, di Kampung Gazebo namanya. Itu kebayang aja kalau misalnya dia punya HP main, harus nyari sinyal dulu yang pertama. Yang kedua, kalau baterainya habis harus ke terminal dulu, ke terminal Ciboleger baru bisa ngecas. Wah, itu perjuangan banget ya. Terus di sana semuanya kalau untuk mandi, untuk nyuci, semuanya itu menggunakan sungai ya. Itu jadi sumber mata air mereka. Kalau untuk minum itu ada mata air sendiri dari pegunungannya yang netes-netes. Itu untuk minum. Kalau untuk nyuci, mandi, buang air besar, buang air kecil, semuanya di sungai. Kalau di sana itu larangan-larangan adatnya masih dipegang ya, masih peraturan-peraturan adatnya masih dipegang. Karena mereka itu bukan mayoritas, semuanya lah. Semuanya itu mempunyai keyakinan Sunda Wiwitan. Sebenarnya Aing juga kurang paham apa itu Sunda Wiwitan ya. Nah, itu ritual adat atau acara adat mereka itu ada namanya kawalu. Kawalu itu puasa 3 bulan, tapi setiap bulannya itu cuma 1 hari. Misalnya Januari, Februari, Maret. Nah, itu 1 hari di setiap bulannya. Tapi mereka tidak menggunakan tanggal ini ya, negara ada tanggalan sendiri di suku mereka itu. Jadi pokoknya dia kalau misalnya hari besok puasa, hari ini misalnya tidur jam 10, nah itu udah mulai puasa mereka sampai jam 12, jam 1, jam 2, beda-beda lah. Jadi emang setengah hari kalau puasanya. Nah, saat kawalu itu pengunjung rata-rata diminimalisir untuk datang ke sana. Rata-rata orang-orang cuman bisa sampai Baduy Luar doang, nggak boleh masuk ke Baduy Dalam karena lagi acara adat tersebut. Dan warga Baduy juga meyakini ya bahwasanya anak-anak di sana itu tidak boleh sekolah, tidak boleh menjadi pintar. Soalnya katanya kalau misalnya ada yang pintar, pasti mereka ngebego-begoin atau ngakal-ngakalin lah, bisa memperbudak yang kurang pintar atau yang tidak belajar mungkin kayak gitu ya. Jadi warga di sana itu pada nggak belajar, tapi sedikit demi sedikit sekarang udah pada bisa baca, bisa tahu uang, berarti udah bisa matematika ya, tahu tambah-tambahan, kurang-kurangan. Ya otodidak mungkin. Kalau untuk belajar kayak masuk SD, SMP, SMA itu semuanya nggak ada yang masuk, nggak boleh sekolah pokoknya, nggak boleh ada yang pintar. Kalau keyakinan mereka kayak gitu. Kalau ada yang pintar takutnya ada yang ngebodoh-bodohin gitulah. Nah, untuk warga Baduy sendiri
mereka kebanyakan mayoritas bercocok tanam ya, atau bertani untuk Baduy luar dan Baduy dalam. Tapi Baduy luar ini karena udah terkontaminasi dan udah agak longgar peraturannya, mereka juga ada yang ngewarung, jualan jus, nawarin jasa guide, terus ada yang merantau juga keluar ada. Mereka udah bebas ya, udah boleh keluar merantau nyari uang di luar. Pokoknya beda-beda lah mereka. Kalau kerja orang Baduy luar, kalau Baduy dalam itu masih bertani, berkebun, ya masih mengikuti adat-adat leluhur mereka terdahulu. Terus di Baduy juga sistem penabungannya keren ya. Mereka bercocok tanam, bertani itu tidak tiap hari. Jadi padinya istilahnya di sana padi gogo, cuman ditanemin, tapi nggak pernah diairin, nggak pernah dialirin air, nggak pernah disiramin, nggak pernah apa ya ditinggalin aja, tapi hidup, emang subur banget tanahnya di sana. Nah, padi gogo itu nanti mereka panen 1 tahun sekali. Pare-parenya itu ditaruh di lumbung pare sendiri, ada tempatnya. Itu jauh dari pemukiman warga. Soalnya apa? Kata mereka kalau misalnya kebakaran di warga, di pemukiman warga itu kebakaran, mereka masih punya tabungan untuk hidup gitu ya, masih punya pare itu, masih punya padi itu. Nah, padi itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Makanya mereka jauhin dari rumah biar masih punya sisa cadangan makanan. Untuk warga Baduy luar, mereka makannya udah pakai piring, pakai gelas gitu ya. Tapi sebenarnya ada sidak juga dari Baduy dalam. Jadi berapa bulan sekali tuh warga Baduy luar tuh keliling mereka. Nah, itu ngerazia barang-barang kayak piring, gelas gitu, nanti disita, dipecah-pecahin katanya kayak gitu. Jadi kalau warga Baduy dalam itu mereka makainya somong. Somong itu sebentar. Jadi warga Baduy dalam itu menggunakan somong. Somong itu gelas dari bambu ya, bambu yang dibelah. Nah, itu jadi gelas. Terus ada panjang itu piring tapi bahannya dari apa ya, kayak keramik tanah liat gitu, tapi kurang tahu sih sebenarnya dari apa. Yang penting dari alam. Mereka pasti semua ngebuat itu dari alam. Mereka emang bersatu banget sama alam lah. Terus perbedaan di Baduy luar dan Baduy dalam juga dari perempuannya ya. Kalau perempuan di Baduy luar itu rata-rata mereka kerjanya nenun, bikin kain tenun. Nah, sedangkan orang Baduy dalam, perempuannya itu nggak diajarin nenun. Jadi cuman Baduy luar doang yang diajarin nenun dari keturunannya. Jadi ibunya ngajarin ke anak perempuannya, terus kayak gitu sampai semuanya bisa lah. Perempuan-perempuan di warga Baduy luar itu nenun. Nah, tenun sendiri ini mereka bikin itu satu kainnya itu bisa sampai 1 minggu ya. Emang lama banget. Pengerjaannya 1 minggu itu untuk bikin satu tenun. Nah, kalau di sana itu sistem pernikahannya cukup unik ya. Tidak bisa setiap bulan kayak kita ini. Jadi kalau di kita kan minggu ini ada yang nikah, minggu depan ada yang nikah lagi. Kalau di sana enggak. Jadi ada waktu-waktu tertentunya ya untuk menikah. Ada musimnya lah. Mereka itu kalau misalnya nikah sama orang luar Baduy, nah mereka bakal keluar dari Baduy. Karena orang luar tidak boleh tinggal di suku Baduy itu. Peraturannya kayak gitu katanya, kata warga orang Baduy sana. Kalau misalkan mereka orang Baduy luar nikah sama orang Baduy luar, ya di Baduy luar. Kalau misalnya orang Baduy luar nikah sama orang Baduy dalam, itu ada 2 kemungkinan. Mereka bisa tinggal di Baduy luar atau di Baduy dalam. Kalau misalnya tinggal di Baduy luar, orang Baduy dalamnya pindah keluar. Kalau misalnya orang Baduy luar ingin tinggal di Baduy dalam, itu ada ritualnya lagi, pembersihan. Namanya itu bahasanya apa? Bentar. Bahasanya ngabokor. Nah, ngabokor itu istilahnya kayak pensucian lagi lah, biar mereka bisa masuk dan tinggal di Baduy dalam untuk warga Baduy luar. Kalau di Baduy luar itu udah ada penghulunya yang bertugas jadi penghulu. Kalau di Baduy dalam itu sama puunnya sendiri nanti jadi penghulu. Warga Baduy juga banyak ya yang melihara ayam kampung. Tapi uniknya di sana ayam kampung ini nggak boleh sembarangan disembelih, kecuali untuk pernikahan atau acara adat. Jadi ayam itu baru bisa disembelih ya. Tapi warga Baduy dalam ini ketat banget ya. Emang benar-benar ketat dari segi peraturannya. Mereka ini banyak banget peraturannya.
dari nggak boleh pakai sendal, terus nggak boleh berpakaian kayak orang-orang di luar, harus pakai baju adatnya terus-terusan. Terus tidak boleh main HP, tidak boleh naik kendaraan. Wah, pokoknya ketat banget lah peraturannya, benar-benar dijaga. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar atau ya nakal lah gitu orang Baduy dalamnya, itu ada hukumannya. Walaupun mereka nggak ketahuan katanya, saat mereka balik ke desa, ke Baduy dalam, nanti bakal sakit mereka. Pas sakit disembuhin, nah nanti bakal ketahuan tuh dia gara-gara apa sakitnya. Misalnya dia naik kendaraan, naik mobil, naik motor. Nah pas balik dia sakit disembuhin, ketahuan, wah ini habis naik motor, nanti kena hukuman. Nah hukumannya itu mereka bakal dipindahin ke Baduy luar. Jadi mereka bakal jadi warga Baduy luar. Itu hukuman bagi warga Baduy dalam yang melanggar ya, dipindahkan ke Baduy luar. Warga Baduy luar juga ini bisa dikeluarkan ya dari Baduy luar, karena contoh misalnya nikah sama orang luar, itu salah satunya. Terus pindah keyakinan, itu juga bisa keluar. Oke, mungkin cukup sekian ya perbincangan kali ini, karena Aing juga waktunya mepet, cuman sebentar di sana, nggak terlalu banyak explore lebih dalam lagi. Sebenarnya pingin, tapi ya karena sikon tidak memungkinkan. Mungkin ke depan Aing bakal kesana lagi ya, untuk tinggal lah beberapa hari, mungkin 3, 4, 5 sampai seminggu lah di sana untuk mengetahui Baduy lebih dalam, dari Baduy luar dan Baduy dalamnya. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Salam Mamprang.